Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Amitofo. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Yang Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha senantiasa memberkati kita semua. Selamat pagi hadirin yang tergabung, baik melalui aplikasi Zoom dan Facebook dari seluruh penjuru negeri, juga hadirin yang berada di vihara saat ini. Pagi ini, kita akan melakukan kebajikan, dan jasa pahala kebajikan ini dilimpahkan kepada almarhum Suhu Tadisa. Semoga almarhum Suhu Tadisa dapat terlahir di alam surga Sukawati, datang kembali ke dunia saha ini untuk menolong semua makhluk. Baru saja kita menjalankan Astana Sila. Kegiatan hari ini adalah rangkaian acara selama 1 minggu kita bersama mendoakan almarhum Suhu Tadisa yang sudah meninggalkan kita tepat 1 tahun yang lalu. Sekarang, selama 60 menit ke depan, kita akan meminta kesediaan kepada murid-murid, keluarga, sahabat, perwakilan tokoh lintas agama yang mengenal almarhum Suhu Tadisa untuk berbagi cerita kepada kita. Nanti kita juga akan putarkan video pesan-pesan dari kerabat almarhum Suhu Tadisa yang ingin tetapi berhalangan hadir karena komitmen di tempat lain. Sebelumnya, kita persilahkan kepada Ketua Panitia, Bapak Budi Harto, untuk menyampaikan pesan-pesannya. Kepada Bapak Budi Harto, kami persilahkan. Tidak terasa 1 tahun berlalu, Yang Mulia Biksu Suhu Tadisa Mahastafira telah meninggalkan kita semua. Semangat dan ajarannya masih tetap melekat di hati kita. Beliau adalah pejuang Dharma yang universal, yang mendedikasi dirinya untuk kemajuan spiritual, pemahaman ajaran Buddha demi keselamatan semua makhluk. Beliau adalah Maha Guru kita dengan mengajarkan kita tentang metta, karuna, mudita, upeka. Beliau adalah putra bangsa yang selalu mengutamakan kebenaran, keadilan, kerukunan, dan keselamatan bangsa dan kepentingan daripada kepentingan dirinya. Hari ini, tepatnya pada tanggal 18 Oktober setahun yang lalu, setelah memimpin doa bersama dengan tokoh-tokoh lintas agama untuk mendoakan keselamatan bangsa pasca terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya. Selamat jalan Suhu. Teladan Suhu menjadi inspirasi bagi kita semua. Akhir kata, saya sebagai Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik hadir secara fisik maupun virtual, yang memberikan sambutan, kesan, dan pesan, juga atensi, dukungan moral maupun material, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar, memberikan manfaat besar kepada semua makhluk. Tak lupa kami memohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Terima kasih. Amitofo. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara doa dan haul 1 tahun meninggalnya guru kami Yang Mulia Biksu Tadisa Paramita Mahastafira. Pada kesempatan yang berbahagia
berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pesan dari almarhum, khususnya kepada kami, para murid, dan juga umat Buddha pada khususnya. Bahwa kita harus senantiasa melestarikan dan menyebarluaskan ajaran Buddha Dharma kepada semua makhluk. Jadilah seperti lilin yang rela terbakar untuk menerangi kegelapan dan bukan memusuhi kegelapan. Ajaran Buddha yang Maha Welas Asih menitik beratkan pada implementasi Bodhisattvayana, di mana semboyan Bodhisattva adalah hati sunyi, sunya, tetapi karya harus gemilang. Seperti yang sering almarhum Su katakan kepada kami, jadilah umat Buddha yang senantiasa memberikan sumbangsi positif untuk kemajuan Dharma, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun tidak melupakan kesejatian diri dengan melupakan ego pribadi, kepentingan, dan golongan. Dengan senantiasa mengembangkan sifat-sifat kebudayaan, cinta kasih universal, welas asih, simpati dan empati, serta keseimbangan batin, maka kita akan menemukan kebahagiaan hakiki yang bersumber dari dalam diri kita sendiri. Yang mana sifat-sifat kebudayaan ini pada hakikatnya sudah dimiliki oleh semua makhluk. Apabila keempat sifat kebudayaan tadi senantiasa kita terapkan dalam kehidupan ini, maka kita bisa mengkikis akar kebodohan, kesombongan, kebencian, dan hawa nafsu yang menjadi penyebab kehancuran dan ketidakharmonisan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini juga izinkan kami mengajak Anda untuk memperkuat toleransi yang menjadi fundamental dalam membangun kerukunan intern dan antar umat beragama guna membangun masyarakat yang memiliki kualitas etika, moral, dan spiritual demi kokohnya persatuan dan kesatuan negara yang kita cintai ini. Demikian pesan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada kata ataupun ucapan yang tidak berkenan di hati hadirin sekalian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Amin. Baik, Ibu Ketua Umum sudah hadir bersama kita. Silahkan Ibu Ketua Umum, kami persilahkan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan pesan-pesan. Ada di ini. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Yang terhormat keluarga besar Wihara Sutadisa dan umat almarhum Tupusan dan segenap hadirin sekalian yang saya muliakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, Tuhan Yang Maha Esa. Di hari yang bahagia ini kita dapat berkumpul pada Zoom meeting dalam keadaan sehat, bahagia, memperingati 1 tahun wafatnya Su kita yang mulia Biku Tadisa Paramita Mahastawira. Mendiang Su Tadisa menghembuskan napas terakhirnya setelah menunaikan doa bersama lintas agama untuk Indonesia yang digelar di Arena Silang Monas pada Jumat tanggal 18 Oktober 2019 yang lalu. Demi suksesnya pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Yang Mulia Almarhum Su Tadisa Paramita dengan penuh rasa welas asih membacakan doanya memohon agar Indonesia maju dan sejahtera, seluruh rakyatnya, bangsanya, dan negaranya. Tetap menganjurkan untuk bersatu rukun, selalu di dalam perlindungan Sang Tri Ratna dan Tuhan Yang Maha Esa. Beliau sangat prihatin saat itu terhadap banyaknya konflik yang terjadi disertai juga banyaknya bencana dan musibah di banyak wilayah, baik di Indonesia maupun di dunia. Beliau memohon seluruh rakyat Indonesia saling menyayangi, sadar bahwa kita semua adalah sebangsa dan setanah air. Kita saling membutuhkan, kita harus saling mendukung, saling bergotong royong, menciptakan masa depan yang gemilang bagi generasi penerus bangsa. Beliau nampak saat itu kurang fit, namun semangat Buddha Dharma dan semangat berbangsa dan bernegara sangatlah besar. Beliau juga sangat rajin dan tekun belajar, mendalami ajaran Sang Buddha. Beliau bekerja keras tanpa mengenal lelah. Beliau bekerja keras mengajak umat Buddha Indonesia untuk sadar, mencerahkan diri, mengembangkan kebijaksanaan terus-menerus tanpa pamrih. Beliau penuh rasa kasih sayang kepada sesama makhluk semangat kita untuk rajin beramal, berkebajikan, menjadi contoh tauladan bagi kita semua umat Buddha Indonesia. Selaku Dewan Sangha Perwakilan Umat Buddha Indonesia Walubi, Almarhum Su Tadisa Paramita Mahastawira telah banyak berbuat, banyak berjasa bagi umat Buddha, bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan caranya yang rendah hati, tidak menonjolkan diri, namun terus bekerja keras. Saat ini beliau sudah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Sang Buddha mengatakan, bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 penjuru. Demikian pula, kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah ia itu seorang pahlawan, seorang pengusaha, seorang buruh tenaga kerja, kasta buangan, maupun pembersih, cleaning service di pinggir jalan? Buddha mengatakan seorang pun tidak ada yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini, Buddha mengatakan tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit, tiada mantra perang atau harta kekayaan yang dapat mengatasi kematian. Itulah sebabnya bagi para bijaksana, setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya sendiri, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dharma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu pasti terpuji, dan setelah meninggal dunia, ia berbahagia di surga. Ia yang yakin pada Sang Tathagata, kokoh kuat, serta tidak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik,
disenangi dan dipuji oleh para Arya, yang yakin pada Sangha, teguh, lurus, dan penuh perhatian. Sangha menyatakan, dia tidak miskin dan tidak akan menderita akhir hidupnya. Kepercayaan dan penembusan pada Dharma dikembangkan oleh Sang Bijaksana. Selalu ingat pada Buddha Sasana. Tak sepatutnya mengenang sesuatu yang sudah berlalu. Tak sepatutnya harap sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang telah berlalu adalah sesuatu yang sudah lampau, tidak akan kembali. Sesuatu yang akan datang, hal yang belum tiba. Seseorang dapat melihat jelas apa adanya, yaitu saat ini. Tanpa goyah, tanpa bergeming, selalu mengembangkan hal hingga tembus kesunyatan mulia. Berusahalah hari ini juga. Semua yang berbentuk adalah tidak kekal, bersifat timbul tenggelam. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, setelah timbul akan hancur dan lenyap, maka duka tak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Demikianlah fakta-fakta kehidupan yang selalu patut diingat, yaitu the present moment is the most wonderful moment. Perwakilan umat Buddha Indonesia Walubi harus mengajak umat Buddha Indonesia menjaga kesadaran dan kecerahan batin, pikiran, meningkatkan keyakinan pada Buddha, Dharma, Sangha. Kembali kepada diri kita yang sejati, berbuat baik, kembangkan amal dan kebajikan dalam perjuangan melawan kebodohan sang aku, sang ego, dan kebiasaan buruk yang selalu membawa duka derita, kegelapan, dan tumimbal lahir tiada habisnya. Walubi harus terus bergandeng tangan, saling tolong menolong, sampai tercapai cita-cita pencerahan sempurna yang diajarkan oleh Maha Guru Agung Buddha Gautama dan para Buddha. Peruntungan baik, murah rezeki, sehat, bahagia, memperoleh buah karma baik, sampai tidak terlahir kembali di dunia yang tidak kekal ini. Umat Buddha saatnya meningkatkan keyakinan dengan situasi kondisi saat ini. Dengan datangnya bencana luar biasa COVID-19. Suatu pandemik, suatu kejadian yang luar biasa. Yang tentunya ikut membuat perekonomian kehidupan menjadi mundur dengan segala protokol, menjaga jarak, dan seterusnya. Ekonomi Indonesia akan hancur. Bukan hanya Indonesia yang terkena COVID-19. Virus corona dengan cepat menyebar ke seluruh negara dan ke seluruh dunia. Itulah suatu fakta yang kita saat ini hadapi. Ke depan masih banyak tantangan, halangan, kesulitan, bahkan lebih banyak lagi dampak daripada ketidaksadaran. Saling memperkuat egonya
saling merasa benarnya, saling berkonflik, saling bermusuhan, akhirnya saling menghancurkan. Itulah apa yang kita lihat sekarang. Namun, jika warga masyarakat berlomba-lomba berbuat baik, berlomba-lomba untuk memberikan amal kebajikan sifat mulia kepada yang lain, berjuang melawan kebiasaan buruk, sang ego, sang aku, yang sebetulnya merupakan kebodohan dan kegelapan dan kesusahan sepanjang masa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik memperingati 1 tahun telah meninggal wafatnya Guru Agung kita yang mulia Biku Tadisa Paramita Mahastawira. Marilah kita umat Buddha melaksanakan ajaran-ajaran Buddha Dharma dengan tanpa menonjolkan diri, tanpa berada di dalam kegelapan. Pasti kita akan menikmati ketenangan, kesadaran, kecerahan, kebahagiaan. Dengan sendirinya kita akan menghadapi jalan yang lancar ke depan. Bukan hanya murah rezeki tetapi juga sehat, penuh dengan perubahan dan perbuatan-perbuatan baik yang selama ini selalu terhalang oleh karena kekeliruan pandang, kekeliruan pengertian membuat pikiran kita menjadi keliru, ucapan kita keliru, perbuatan kita keliru, mata pencarian kita keliru, daya upaya keliru, konsentrasi keliru. Semua apa yang diajarkan oleh Maha Guru Agung Buddha Gautama sama sekali sulit untuk dilaksanakan. Namun demikian, jika kesadaran tumbuh, pencerahan terus, kebijaksanaan terus, amal kebajikan terus, maka you can do it. Katanya begitu oleh guru besar. Banyak yang mengajarkan Dharma di dunia ini. Marilah kita pada hari ini, hari yang bahagia bagi yang sadar. Hari ini adalah hari yang menakutkan bagi mereka yang tidak sadar. Suhu yang almarhum Biku Tadisa Paramita Mahastawira juga telah memberikan contoh tauladan, bekerja keras, tanpa pamrih, melakukan apa saja, dicaci, dimaki, dan seterusnya. Tapi beliau gagah. Sampai di akhir hayat hidupnya, dalam kondisi yang sebetulnya sudah tidak fit, namun memaksakan diri untuk berdoa. Untuk mengajak, untuk bekerja keras, rajin belajar, rajin melatih diri. Itulah satu contoh ya yang sangat bagus di depan kita. Patut kita renungkan dan terus-menerus berupaya keras melawan musuh besar yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu kebodohan. Dan berbagai kegelapan batin oleh karena hadirnya tamu yang tidak diundang, yaitu sang aku, sang ego, sehingga tertutup jalan untuk dapat berinspirasi kepada diri kita yang sejati. Kita lupa tugas utama kita adalah menyelamatkan diri kita dari kebodohan, tapi kita tiap hari
bermain, dan bereforia dengan sang aku. Itulah yang membuat diri kita merasa dirundung, sedih, stres, takut, gelap, bahkan tidak sempat berbuat baik, sehingga rezeki pun susah, sukses pun susah. Namun, banyak juga warga masyarakat manusia di Indonesia dan di dunia yang sadar dan yang berlomba-lomba melakukan perbuatan baik. Dia tetap menikmati kebahagiaan di dalam suasana bencana apapun juga. Itulah bukti apa yang diajarkan oleh Buddha Dharma merupakan sesuatu yang sangat penting buat kita semua. Demikianlah kami mengharapkan, mendoakan saat ini kita mengetahui bahwa manusia wafat hanya jasadnya, kehidupannya. Oleh karena itu, kita juga harus mencari jalan berlomba-lomba melawan diri kita sendiri. Musuh kita bukan siapa-siapa. Jika masing-masing anggota masyarakat bisa mengendalikan sadar, cerah, bijaksana, berparamita, amal, kebajikan, semua yang mulia yang luhur, semoga Indonesia selamat dari hal-hal yang tidak diharapkan. Dunia selamat dari hal-hal yang tidak diharapkan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, kita persilahkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh staf khusus Menteri Bidang Keamanan dan Hukum, Bapak Dr. Andes Sangmade Mahendra Jaya, Magister Hukum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mengikuti kegiatan doa dan haul 1 tahun yang mulia Biksu Tadisa Paramita Mahastafira. Beliau adalah guru, panutan, dan sosok yang menjadi suri teladan kehidupan bagi kita semua. Terlebih dahulu dari kita, beliau pada hari yang luar biasa ini sebenarnya ingin hadir, namun karena ada sesuatu kegiatan yang tidak dapat diwakilkan, beliau memerintahkan saya, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Sangmade Mahendra, selaku koordinator staf khusus Mendagri, untuk membacakan sambutan yang sudah disiapkan. Ajaran Sang Buddha menyatakan bahwa kematian itu pasti datang kepada siapapun juga. Apakah dia muda, orang tua, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang semuanya pasti mengalami kematian. Tidak ada orang yang terbebas dari kematian. Begitu pula dengan kita semua. Tidak bisa terbebas dari kematian. Kita hanya menunggu waktu kapan dipanggil olehnya. Masih melekat dalam kenangan kita, sekitar 1 tahun yang lalu, pada kegiatan acara doa bersama untuk sukses dan lancarnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 bersama-sama para tokoh lintas agama, almarhum Yang Mulia Biksu Tadisa
Paramita Mahastafira hadir dan secara bergantian dengan para tokoh umat memimpin doa. Almarhum yang mulia Biksu Tadisa Paramita Mahastafira mendoakan agar Indonesia maju dan sejahtera, harmonis, serta berjaya selamanya dari negara-negara lain di dunia. Pada waktu itu, tentu kita tidak mengetahui kondisi dan apa yang sebenarnya dirasakan oleh almarhum. Yang kita ketahui setelah almarhum yang mulia Biksu Tadisa Paramita Mahastafira memimpin doa, kemudian duduk di antara para tokoh lintas agama, kemudian tidak sadarkan diri hingga almarhum meninggalkan kita untuk melanjutkan perjalanan hidupnya di alam suka fati. Indonesia sangat kehilangan tokoh agama Buddha yang aktif menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Sosok yang lembut, santun, selalu mengajarkan kasih sayang kepada semua umat. Kita semua mengetahui almarhum yang mulia Biksu Tadisa Paramita Mahastafira memiliki kontribusi yang sangat besar, yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk kerukunan umat beragama dan kemajuan umat Buddha Indonesia. Tubuh fisikmu sudah mangkat, tetapi tubuh absolut sejatimu masih tetap abadi, berada di sekitar kita. Mari kita bersama-sama wujudkan harapan almarhum. Kita teladani apa yang sudah ditunjukkan oleh almarhum. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan segala kasih sayangnya serta meridhoi langkah-langkah kita bersama. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Winarni Harsono, Ketua Umum Majelis Agama Buddha Tantrayana Cenpocong, Kasogatan, Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang kami hormati Ketua Umum Walubi Ibu Hartati Murdaya, yang kami hormati keluarga besar Mahabudi, yang kami hormati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati. Terimalah salam Dharma dari saya. Namo Buddhaya. Umat Buddha di Indonesia, khususnya yang bergabung dalam wadah perwakilan umat Buddha Indonesia Walubi, turut memperingati kepergian mendiang Yang Mulia Suhu Tadisa Paramita Mahastafira untuk mengenang jasa-jasa beliau dalam pembabaran Dharma di Indonesia. Sebagai koordinator Dewan Sangha Walubi, mendiang semasa hidupnya sangat mendedikasikan diri untuk umat Buddha Indonesia. Kerap mewakili Sangha Walubi dalam event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada acara doa bersama demi
kelancaran pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 di Monas, Jakarta merupakan salah satu wujud pengabdian beliau kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. Sebagai Ketua Umum Majelis Mahayana Buddhis Indonesia, Mahabudhi, yang menjabat pada masanya, mendiang Yang Mulia Suhutadisa Paramita Mahastawira melalui Majelis Mahabudhi banyak memberikan dukungan kepada Majelis Agama Buddha Tantrayana Cheng Fuchung Kasogatang Indonesia, sehingga Majelis Mahabudhi dan Majelis Cheng Fuchung Kasogatan dapat bermitra di dalam wadah kebersamaan umat Buddha, yaitu Walubi. Kepada seluruh umat Buddha, khususnya umat Majelis Mahayana Buddhis Indonesia dan umat Buddha Indonesia pada umumnya, kiranya kita dapat meneladani kesabaran, semangat, dan kebijaksanaan Yang Mulia Suhutadisa Paramita Mahastawira dalam menapaki jalan Dharma serta dedikasi untuk Buddha dan bangsa Indonesia yang kita cintai. Melalui kesempatan ini, kami atas nama umat Buddha Tantrayana Cheng Fuchung Kasogatan Indonesia memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada mendiang Suhutadisa Paramita Mahastawira, kebajikan, kebijaksanaan, dan keteladanan mendiang akan senantiasa terkenang sepanjang masa. Kalau ada kata-kata yang tidak sesuai, mohon maklum. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Mani Padme Hum. Amitabha. Kita persilahkan kepada Maha Pandita Utama Suhadi Sanjaya, Ketua Umum Parisada Buddha Nichiren Shoshu Indonesia. Tentu pertama-tama yang saya hormati Ketua Umum Walubi, Bu Hartati. Senang bisa ketemu Ibu. Sehat-sehat. Juga yang saya hormati para Biku Sangha, Ketua Umum Kasogatan, kemudian jajaran pengurus Mahabudhi. Terima kasih. Hari ini saya bisa ikut di dalam acara untuk memperingati 1 tahun wafatnya Suhutadisa yang kita hormati. Waktu begitu cepat, tidak terasa. 16 Oktober tahun 2019 itu sudah berlalu 1 tahun. Saya ingat sekali saat itu beliau sedang menjalankan tugas untuk memimpin doa mewakili umat Buddha untuk keselamatan pelantikan presiden dan wakil presiden. Tentu di dalam pemikiran Mahayana bahwa lahir, tua, sakit, meninggal itu memang merupakan sebuah siklus yang tidak bisa dihindari oleh seluruh makhluk hidup. Namun Buddha Sakyamuni maupun Buddha Nichiren memberikan kita bimbingan supaya kita bisa di dalam fase ini, fase lahir, tua, sakit, dan meninggal itu,
bisa mencapai sebuah tingkatan yang paling tidak di 4 dunia yang suci. Sehingga ini menjadi bekal untuk lahir kembali di dalam kondisi yang lebih baik. Nah, satu fakta bahwa Suhu Tadisa itu meninggal saat melakukan balas budi kepada negara, memimpin doa untuk keselamatan pelantikan presiden dan wakil presiden. Saat itu beliau ajal. Dan ini adalah sebuah hal yang tidak bisa dirancang. Ini sebuah hasil. Ini sebuah akibat kebajikan yang dihasilkan oleh Suhu Tadisa daripada usahanya untuk selalu mendalami Dharma, menghayati Dharma, dan melaksanakan Dharma di dalam kehidupan sehari-hari beliau di dalam memimpin Mahasi untuk eksis sebagai sebuah wadah yang mengagungkan Dharma. Nah, untuk itu tentunya saya kira ini menjadi bekal dan saya yakin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Buddha bahwa tentu Suhu Tadisa akan lahir kembali di dalam keadaan yang lebih baik daripada kehidupan kali ini. Karena beliau mencapai ajalnya itu ketika melakukan sesuatu yang sangat mulia. Paling tidak beliau ada di dunia bodhisattva. Nah, untuk itu saya kira ini sebuah fakta. Sebuah fakta khusus bagi umat di Mahasi bahwa Mahasi mempunyai seorang guru yang sangat baik dan para murid-murid di Mahasi tentu sebagai rasa terima kasihnya saya kira mestinya bisa lebih baik daripada Suhu Tadisa, meneruskan cita-cita beliau, bahkan bisa melaksanakan jauh lebih bagus daripada apa yang sudah dicapai oleh Suhu Tadisa almarhum. Kedua, tentu dalam kaitannya dengan keberadaan daripada Suhu Tadisa. Saya mengenal beliau itu di dalam beberapa kali Waisak nasional di Borobudur. Tentu ini merupakan sebuah kehadiran yang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Walubi. Beliau adalah seorang yang sangat rendah hati, selalu mengintrospeksi diri. Ya. Saya tahu bagaimana beliau itu ketika mempersiapkan sambutan-sambutan Waisak. Jadi betul-betul ketika mendengar sambutan Waisak yang disampaikan beliau, kita bisa membaca, bisa mendengar dan mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau itu bukan pikirannya sendiri, tapi menuangkan apa yang menjadi pikiran Buddha di dalam sambutan beliau, menghidupkan pemikiran Buddha di dalam sambutan beliau, sehingga terasakan sepertinya Buddha sendiri yang sedang berbicara. Saya kira ini adalah sebuah hal yang patut dilihat secara jelas. Kalau umat Buddha seperti itu, saya kira seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Walubi, bahwa saat sekarang negara sedang menghadapi sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan. Umat masyarakat itu begitu rentan
terhadap situasi saat sekarang, ketika dalam prihatin justru semakin tidak terkendali. Saya kira ini sebuah gambaran bahwa manusia itu ada di dalam sebuah keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. Nah, oleh karena itu, saya kira tidak ada jalan lain, hikmah daripada peringatan 1 tahun wafatnya Suhu Tadisa, ini tentu mengingatkan kita kembali bahwa usaha yang dilakukan oleh almarhum itu menghasilkan saat ajal yang sangat baik. Oleh karena itu, tentu ini menjadi sebuah hasil yang tidak lepas daripada perbuatan beliau untuk betul-betul menghayati dan melaksanakan dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira mengatasi kondisi saat sekarang pandemi daripada COVID-19 juga, itu adalah sebuah hikmah untuk umat Buddha betul-betul bisa justru memperkuat penghayatan dan pengamalan dharma di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa mengatasi keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, sebetulnya tidak ada musuh di luar diri kita. Sebenarnya musuh yang utama itu adalah diri kita sendiri. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang sangat baik. Terima kasih bahwa Mahasi bisa menyelenggarakan sebuah kegiatan yang saya kira patut diapresiasi karena tidak lupa kepada budi gurunya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nam-myoho Renge Kyo. Selanjutnya kita persilahkan kepada Dr. Rusli Tan, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Ketua Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia Walubi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada pimpinan, kepada Ketua Umum DPP Walubi, Ibu Siti Arati Murdaya yang kami banggakan. Hari ini terbukti kami semua berkumpul kembali yang bergabung di DPP Walubi, semua majelis. Jadi saya mikir ini adalah sesuatu yang hebat dari DPP Walubi. Saya mengenal almarhum Biku Tadisa juga di ruang yang disediakan oleh DPP Walubi melalui rapat, melalui kegiatan-kegiatan, dan Mahabiksu almarhum Tadisa ini tidak pernah absen, tidak pernah, dia selalu hadir semua acara yang diselenggarakan oleh Walubi. Dan beliau itu setiap adanya perayaan Waisak di Candi Borobudur, beliau itu tetap hadir dan memberikan banyak sekali wejangan. Beliau sangat hebat sekali, almarhum Suhu Tadisa ini hebat sekali. Dia berusaha semampu mungkin untuk menyampaikan persepsi-persepsi ajaran sang guru, maha guru kita, Siddhartha Gautama. Luar biasa, beliau itu kemanapun dalam ceramah, dimanapun dalam bertutur kata, kita itu sangat menikmati adanya pencerahan-pencerahan kepada umat Buddha melalui semua baik yang ceramah-ceramah maupun melalui tulisan-tulisan dia. Almarhum ini banyak sekali tulisannya di majalah Harmoni. Ini majalah yang sangat bagus sekali. Saya mikir kalau umat Buddha yang masih belum, silakan hubungi panitia. Itu sangat baik sekali tulisan-tulisannya. Mudah-mudahan
nanti ada murid yang bisa melanjutkan majalah Harmoni itu sangat baik. Saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya akan memakai 5 menit yang ruang ini untuk bersama-sama kita semuanya mengenang beliau, Mahabiksu Almarhum Tadisa. Beliau sudah memberikan kita suri tauladan kepada umat Buddha. Beliau Mahabiksu ini hebat sekali. Almarhum sampai detik-detik terakhir beliau tetap berjuang untuk berdoa untuk bangsa dan negara. Ini yang luar biasa. Saya mikir beliau tentunya almarhum waktu lahir pasti adalah seorang dewa ya. Kalau di kampung saya bilang pasti dewa. Karena sampai detik terakhir pun dia tidak perlu meninggalnya di rumah sakit. Tapi beliau itu meninggalkan kita itu ditonton oleh semua orang di Monas. Monas itu adalah satu, saya bilang katakanlah satu monumen yang sangat bersejarah untuk Indonesia. Nah, ini hebat sekali. Almarhum menyampaikan pesan-pesan terakhir beliau di tempat yang sangat bernilai sejarah. Semoga kita semua murid beliau yang pernah mendengarkan ceramah ini merasa berbahagia dan kita semua akan melanjutkan semua perjuangan beliau bagaimana menyampaikan persepsi ajaran agama Buddha dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, sekali lagi, saya mohon terima kasih kepada panitia yang sangat hebat bisa menyelenggarakan acara 1 tahun haul ini dengan sangat baik dan bisa melibatkan kita semua dari seluruh Indonesia. Semoga semua umat yang ada di Indonesia maupun di luar negeri tetap melanjutkan belajar ceramah melalui ceramah almarhum, melalui tulisan-tulisan almarhum yang bisa kita itu dapatkan melalui mungkin Supusan atau Bapak Budi Tadisa atau Bapak Budi yaitu sekjennya almarhum ya dulu ya di majelis. Sekali lagi saya mewakili seluruh pimpinan dan umat Buddha Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya DPP Perwakilan Umat Buddha Indonesia yang disingkat menjadi Walubi. Semoga hari ini dan selanjutnya kita akan tetap mengenang semua persepsi yang telah almarhum sampaikan. Sadu, swaha, swaha, dan Amitofo. Selanjutnya, bersama kita akan saksikan pesan melalui video dari Yang Mulia Biksu Dutawira Mahastawira, Ketua Umum Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia Tanah Suci. Selamat pagi teman-teman sedharma yang berbahagia. Hari ini hari khusus atas permintaan haul peringatan 1 tahun meninggal dunianya Biksu Tadirsa, yang mana panitia Biksu Busan dan Ibu Dewi Maya menghubungi kami untuk memberikan sepatah dua patah
dalam acara haul ini. Dalam ajaran agama Buddha Mahayana, kita diajarkan Yen yi ce gong de Zhuang yan fu jing tu Dang bao si chung en Jia ji san tu ku. Ayat pelimpahan jasa yang menjadi pedoman pelaksanaan hidup beragama umat Buddha Mahayana. Kita diajarkan seyogyanya setiap siswa Buddha yang ingin merubah nasib, yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya agar lebih beruntung dan bahagia, ya seyogyanya harus meningkatkan kualitas keimanannya. Zhuangyan, meningkatkan kualitas keimanan hingga bodhicittanya memancarkan kekuatan, sinar kemuliaan, sinar kekuatan kebaikan, cahaya bagaikan di tanah suci surga Sukawati. Maksudnya, bila seseorang selalu melatih, meningkatkan kualitas batinnya agar memancarkan cahaya bodhicitta, tanah suci surga Sukawati, Zhuangyan fu jing tu, ya pasti perjalanan hidupnya bisa lebih beruntung dan bahagia. Untuk itu, tidak cukup hanya sembahyang, tidak cukup hanya semoga, tidak cukup hanya berdoa, harus juga sikap perilaku perbuatannya ditingkatkan untuk membalas budi kepada ayah ibu, guru, masyarakat yang membantunya, agama dan negara. Bila sikap perilakunya bisa berubah ke arah yang demikian, yang sering dikatakan hidup dalam bersyukur, berterima kasih, mengingat budi, dan membalas budi kepada siapa? Tentu kepada ayah ibunya, karena ayah ibu adalah wakil Tuhan untuk pribadinya. Seseorang bisa dilahirkan di dunia ini melalui proses terlahir dari ayah dan ibunya. Ayah ibu pribadinya itulah wakil Tuhan yang mengajarkan kecerdasan jiwa. Guru
mengajarkan budi pekerti. Guru mengajarkan kecerdasan jiwa agar dalam kehidupan sehari-hari mampu memilah perjalanan hidup bagaimana yang dapat membawa dirinya hidup lebih beruntung dan bahagia. Masyarakat yang membantunya ini pun juga menjadi sarana kontribusi. Ya harus kanen. Kanen itu dalam bahasa Indonesia harus meliputi 4 poin. Bersyukur dia dapat kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik bagaimanapun juga, sekecil apapun juga, itu yang mengantar dia untuk hidup lebih baik lagi. Ini yang dinamakan sanyen, jodoh karma baik. Bila seseorang tidak bisa mensyukuri hati sanyen, karma baik dirinya, maka berarti dia miecong. Dia memusnahkan, memutuskan karma baiknya. Memang perjalanan hidup ini setiap orang terbentang jalannya 3. Berdasarkan karma masa lalunya dia harus pintar memilih. Dia mengikuti jalan yang plus, yang sanyen, yang harus ia syukuri agar karma baiknya itu bisa berkembang terus menerus. Atau dia ketemu niyen, karma yang buruk, dia harus bisa merubahnya. Hingga Buddha mengajarkan kita, dendam tidak perlu dibalas dengan dendam. Perbuatan buruk orang lain tidak perlu dibalas dengan perbuatan buruk. Dan yang ketiga, yang ikatan karma kosong harus kita bisa olah menjadi plus. Dengan mempunyai jiwa kan endesin bersyukur, berterima kasih, ingat budi, membalas budi di jalan yang benar. Sang Paus Secung En membalas budi kepada ayah, ibu, guru, orang-orang yang berjasa dengan kita, masyarakat yang berjasa dengan kita, dan agama, negara. Inilah yang dapat menumbuhkan kemuliaan, mensucikan hati dan pikiran kita. Teman-teman sedharma yang berbahagia, banyak orang bingung. Kenapa rajin sembahyang, nasibnya masih belum berubah? Kenapa ada orang tekun sembahyang, ternyata perjalanan hidupnya masih demikian saja? Jawabannya sederhana sekali. Dia masih belum bisa Zhuangyan Fu Jing Tu, memuliakan tanah suci yang di dalam jiwa dirinya dengan melaksanakan kanen, bersyukur, terima kasih, ingat budi, dan membalas budi. Oleh karena itulah dalam haul peringatan 1 tahun meninggalnya almarhum Biksu Tadisa, Biksu Pusan,
Dewi Maya, lainnya memperingati 1 tahun ini adalah perbuatan yang benar dan kebajikan. Akhirnya semoga semua kebajikan, keberuntungan, membawa karma baik datang dari mana-mana. Akhirnya ketemulah jalan yang besar yang membawa semua makhluk keluar dari lautan samsara mencapai kebahagiaan. Swaha. Omitofo. Selanjutnya kita persilahkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Agama Buddha, Bapak Calyadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Terima kasih Pak Dirjen yang berkenan bergabung dari Provinsi Riau untuk menjalankan tugas masih ingin bersama kita. Silahkan Pak Dirjen, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Yang saya muliakan Biku Sangga, para hadirin yang tentu saya tidak dapat sebut satu persatu. Selamat pagi, Namo Buddhaya, Amitopo, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, para Buddha dan Bodhisattva atas berkah karma baik yang telah kita lakukan sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti doa dan haul 1 tahun yang mulia Biksu Tadisa Paramita Mahastarwira melalui online. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini sebagai pribadi maupun atas nama pemerintah, kami memberi apresiasi kepada Mendiang yang mulia Biksu Tadisa Paramita Mahastarwira atas jasa-jasanya dalam mengembangkan kemajuan Buddha Dharma di Nusantara yang kita cintai ini. Di mana pengabdian beliau sangat besar kepada umat Buddha. Semasa hidup beliau adalah sosok pribadi yang baik, ramah, dan banyak jasa serta perbuatan baik yang patut dikenang dan kita banggakan. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita telah menunjukkan rasa bakti ya kepada Yang Mulia Biksu Tadisa Paramita Mahastarwira dan para leluhur yang telah meninggal dunia. Sehingga dengan demikian harapan semoga Mendiang terlahir di alam bahagia dan pada akhirnya dapat merealisasikan nibbana. Oleh karenanya sebelum saya mengakhiri sambutan ini, ya tentu saya ingin mengajak dan mengimbau kepada umat agar acara ini tetap mengikuti protokol kesehatan dan tentu hal ini tidak lain tidak bukan dalam rangka kita memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dan saya berharap semoga kita dapat meneladani ya kebijakan beliau atau kebijakan Mendiang. Dan semoga umat Buddha di seluruh Nusantara selalu diberkahi kesehatan,
lahir dan batin. Jadi demikian ada beberapa kata yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, para Buddha, Bodhisattva senantiasa memberikan berkah dan perlindungan kepada kita semua. Sabe sata, Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Amitofo, terima kasih. Selanjutnya, kita bersama akan menyaksikan pesan-pesan dari kerabat almarhum Suhu Tadisa yang sudah panitia kumpulkan. From Bodhinyana Monastery and the Buddhist Centre of West Australia in Nollamara, giving my condolences for the passing away of Venerable Chingden Tadisu, that even though he's passed away, he did a lot of service in the life, a lot of goodness and kindness. And it's wonderful, just the way he passed away was very fast and painless. So we wish him a wonderful time in his next birth, or even better, to attain Nibbana. May he be happy and well. Blessings from Ajahn Brahm. 上敬下人大和尚是我的恩师，是我生命中的贵人，更是我的菩萨。他老人家是我学佛的榜样，是我们修行的楷模。我们虔诚祈愿老和尚能够成愿再来，道驾慈航，普度众生。您永远是我们指路的明灯，我们尊敬您，我们信仰您，我们想念您。Tamu yang mulia, para bhikkhu sangha, bhiksu, bhiksuni, samanela, samaneri, dan ubasaka-ubasika sedharma yang berbahagia. Waktu sangat cepat dan berlalu, bahwa kita masih ada rasa sedih yang dipisahkan dari yang mulia biksu Tadisa Paramita Maha Satawira. Beliau sebagian Dewan Sangha Warubi, dikukuhkan sebagai Dewan Penghormatan. Marilah kita bersama-sama melakukan berbuat jasa-jasa kebajikan sesuai dengan keyakinan masing-masing dalam aliran masing-masing, melalui berdoa dan lain-lainnya, pelimpahan jasa kebajikan kepada beliau. Semoga beliau berbahagia di alam Sukawati, karena beliau sangat berjasa kepada Warubi selama beliau melakukan anggota dan Dewan Penghormatan. Baik, kami sebagian Ketua Umum Maju Putih DPP ajak kepada para umat Theravada Maju Putih, marilah kita bersama-sama melakukan jasa-jasa kebajikan melalui berdoa, samadhi, dan lain-lainnya, perimpahan jasa-jasa kebaikan kepada yang mulia Biksu Tadisa Paramita Mahastawira. Semoga beliau berbahagia
bebas dari semua penderitaan. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Omitofo, Omitofo. Kepada seluruh anggota Sangha yang saya hormati, kepada seluruh teman-teman yang sedharma, yang di tanah air. Namo Amitofo. Waktu berlalu sangat cepat, tidak terasa. Suhu Tadesa Yuzhen Fashi telah meninggalkan kita pas 1 tahun. Dalam rangka peringatan beliau 1 tahun ini, saya ingin sharing sedikit kepada semua. Hidup kita bagaikan mendaki sebuah gunung. Kita layaknya mendaki sebuah gunung yang menjulang tinggi dan penuh dengan rintangan dan hambatan yang setiap saat harus kita lewati. Tanpa penyesalan, tanpa kelelahan, tanpa maksud dan tujuan yang tertentu, Suhu Tadesa telah mendaki dan mendaki. Waktu itu, beliau sedang menjalankan tugas kenegaraan yang diminta oleh Bapak Presiden dalam lintas agama untuk menyampaikan ajakan kepada umat serta masyarakat damai dan mendukung suksesnya pelantikan presiden saat itu, yaitu tahun yang lalu. Dalam keadaan yang demikian, beliau melewati detik-detik terakhir. Saya pernah berpikir, lebih baik saya mati di atas panggung daripada saya hidup tetapi sakit-sakitan, baring-baring di dalam ranjang setiap hari. Itu yang tidak saya inginkan. Beliau telah menjalankan tugas agung, tugas murni. Ini adalah kehidupan bodhisattva. Selalu memperkecilkan diri sendirinya. Beliau hidup selalu berjuang demi negara, demi masyarakat luas. Ini pantas dipelajari oleh kita-kita semua. Dalam Parita Mandarin Mahayana disebutkan Ta Xiong, Ta Li, Ta Ci Bei. Nah, dharma masalah dalam Vihara Mahayana disebut Ta Xiong Pauti. Ta Xiong itu adalah punya kekuatan yang luar biasa, yang hanya memberi dan memberi, mendaki terus tanpa pamrih, tanpa nyesal, tanpa merasa capek, berjuang terus demi masyarakat luas, demi agama Buddha. Inilah benar-benar Suhu Tadesa telah melaksanakan. Walaupun kita merasa sangat sedih, tetapi dalam pikiran kita, sebenarnya cara wangsanya beliau ini sangat unik dan tidak mungkin dilupakan oleh kita-kita semua. Siapa yang merasa sedih, yang merasa ingatkan jasa beliau kembali, marilah bersama-sama dengan pikiran yang tekun, yang fokus, yang nyaman. Kita baca Omitofo, renungkan beliau duduk di atas bunga teratai, lahir di alam Sukawati. Suatu hari beliau pasti kembali lagi ke masyarakat luas, membantu kita-kita, membantu masyarakat banyak yang ingin menyeberang ke Parinibbana.
yang ingin belajar Buddha Dharma pasti akan dapat manfaat. Omitofo. Namo Buddhaya. Saya Bante Kamsai Sumeno Mahathera. Pada hari ini yang kita semua saling mengingat bahwa salah satu sahabat Dhamma, saudara sedhamma, sudah 1 tahun, yaitu adalah yang mulia Biksu Tadisa Paramita Mahasetawira. Udah 1 tahun. Tetapi 1 tahun jasa beliau tidak 1 tahun. Setiap tahun dan untuk selama-lamanya. Beliau adalah salah satu yang kita selalu harapan beliau mewakili para bhikkhu, para biksu, para bhante untuk naik ke panggung memberikan sambutan, doa Waisak, dan untuk semua kegiatan tentang agama Buddha, beliaulah salah satu yang mewakili kami. Dengan kehilangan beliau 1 tahun, beliau tidak pernah merasa kehilangan di perasaan kami yang begitu dalam. Beliau, nama beliau sudah terkenal. Nama beliau itulah yang kita selalu dijaga, dilawat dengan baik. Beliau selalu ingat jasa-jasa diri sendiri dan juga jasa orang lain. Bante dan para bhikkhu sangha, Dhammaduta, para bhikkhu, para samanera, terima kasih selama berkenankan beliau. Salah satu yang masih bisa lihat dan mendengar hari terakhir beliau dalam keadaan bersama berbuat baik itu adalah di Monas. Itu Bante masih ingat jasa beliau. Semoga setinggi panggung suara sekancang sampaikan ke semua alam bahwa beliaulah mewakili kemanusiaan, mewakili keagamaan. Jasa ini tidak akan tutup buku. Beliau adalah buku hidup yang banyak Bante pengen mau ikut cara-cara beliau, kata-kata beliau. Beliau selalu ikut sosial, menolong miskin, baksos, kesehatan, mendoakan semua badan beliau sumbang ke sosial. Bijaksanaan beliau mendoakan bangsa, mendoakan agama dan adat.
jasa itu luar biasa. Nama adalah Yang Mulia Biksu Tadisa Paramita Mahastawira untuk kami semua tidak asing. Dan juga setiap kali nama ini muncul, kami udah tahu sifat beliau. Semoga batin beliau, jasa beliau, kebahagiaan beliau, ketenangan, kebijaksanaan beliau berbagi ke alam selanjutnya. Kami di belakangan coba dicatat dilawat nama beliau. Semoga kami sahabat bhikkhu, bhiksu, terima kasih apabila beliau titipan di mata kita, telinga kita, di hati kita, kita akan dilanjutkan untuk selama-lamanya. Anumodhana, semoga beliau selalu lahir di alam Dhamma, alam bijak, alam tenang, alam sosial. Anumodhana, sappe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. 让我们今天来纪念最尊敬的，竟能担任印尼雅加达普戒禅寺住持，西澳洲博斯的观音寺住持。净人法师经常弘法开示，写书和写佛教歌词。他也不太会看中文字，但经过念持大悲咒及楞严咒之后，看懂并会写中文，甚至读大藏经。对净人法师的贡献也得到国内外的肯定。每年的外散一定带团全程参与印尼佛教协会瓦鲁比组织的全国性庆典活动，在世界最大的佛塔Borobudur 创立印尼大乘佛教大会 Mahabodhi 与雅加达，现在也有分会在这些地方，万登省、中爪哇省、南苏拉威西省、廖岛省等地方，创建现在的 Vihara Bodhi Dharma Loka 及雅加达普戒禅寺，以及下个月要开光的启用的 Vihara Guna Dharma 与中爪哇都蒙贡寺。在印尼佛教协会瓦鲁比之大乘僧伽团任会长，时常要代表协会出席政府和宗教部办的活动，甚至法事的最后一段都在为国泰民安、消灾免难以独立广场 Monas 的大型祈祷会中分导，然后送到阿比瓦鲁尤医院后往生的。净人法师的奉献，为佛教、为国泰民安。当时净人法师圆寂时，我们还能及时赶到会场帮他助念。我们知道助念能让他的灵性安定，早日升西方极乐世界，净土佛国。阿弥陀佛。年轻有为的大法师60岁走完人间旅途，是自在的、无挂碍的。无法想象就这样走完他的人生梦想。南柯一梦属黄粱，勘叹人生不久长。有生有死皆有命，无贫无富亦无常。魂飞魄散归何处？信郎星空望故乡。舰队西空生招情，另赞经咒往西方。真的和尚是为了传佛教牺牲奉献和坚定的心，不知辛劳，忘了自己的身体已经负荷不了。医生也警告过他，但是他还是坚持为佛教继续努力工作，完成他的使命。他的伟大奉献是值得我们深思与学习。他知道佛教是一个教育，是慈善，是人类的哲学，所以他写了很多书，也养了很多孩子，帮助这些弱势的孩子可以走上光明的路，
不至于流落街头，做不良少年，扰乱社会的安定。人类有很多烦恼和不安定，才会扰乱了社会的安定和和谐。所以和尚常常举办八关斋戒，让人民能受戒后过安定的生活。走上光明之路的信徒，烦恼就减少，业障就此消除。还有每年举办大型活动浴佛节，感动了全世界法师来参加。浴佛是为了洗涤我们人类的罪垢，能改头换面，重新做人，过清净的生活，不再做对不起的自己的事情。人生无常呀，早日修行，免得来世再继续受苦。人生本是苦，就是要忍，要接受，过了就好。所以我们要学习忍辱，不比高下，平平淡淡的过生活就好了。一切都是空，万法皆空啊！世间的一切都不能拥有，也不是你的、我的、他的，一切都要放下。没有我，走上无我之路。佛祖说，自性众生试验度，自性烦恼试验断，自性法门试验学，自性佛道试验成。愿净人和尚早生西方净土极乐世界，早日成佛。阿弥陀佛。眼空何时？